Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hikmat, serta karunia-Nya yang bisa berkumpul pada malam hari ini yang akan membahas tentang tugas makalah kelompok 3 yang berjudul Public Personal Administrasi dan Governance. Eh, Kelompok 3 diantaranya ada terdiri dari Muhammad Ajrial, Sandi Cahaya Pratama, Muhammad Akif Fahmi, Jaki Fauzan Pangrukti, Ardi Ferdiansyah, dan Aradea. Mungkin langsung aja ke pematerinya yang disampaikan oleh Jaki Fauzan. Oleh karena itu saya persilakan. Pendahuluan dari latar belakangnya berbicara tentang masalah kepegawaian, berarti kita tidak akan terlepas daripada pembicaraan tentang ketenaga kerjaan. Berhubung karena pegawai itu juga tenaga kerja, penggunaan istilah pegawai dan pekerja, kepegawaian dan ketenaga kerjaan pada hakikatnya secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti dalam kaitannya dengan kehadirannya di dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pentingnya administrasi kepegawaian yaitu karena administrator adalah pegawai negeri sipil selaku pelaksana tugas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, hal tersebut tersebar di pusat dan daerah, sehingga administrasi sangat berperan penting dalam hal pencapaian tujuan. Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara, apakah federal ataukah kesatuan. Pembahasan pengertian administrasi. Administrasi dalam arti sempit adalah pembukuan, keuangan, dan surat menyurat. Sedangkan administrasi dalam arti luas yaitu proses antara dua orang atau lebih dalam rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Subsistem administrasi yakni meliputi manusia, SDM, tujuan, tugas, kerjasama, sarana, dan prasarana. Sistem adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan antara suatu dengan yang lainnya, yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi-fungsi atau kegiatan ke dalam administrasi kepegawaian menurut Felix Nigro meliputi 1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. 2. Pergolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang hadir dalam mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta. 3. Penarikan tenaga kerja yang baik. 4. Seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan yang sesuai. 5. Perencanaan latihan jabatan yang maksud untuk menambah keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja, dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat. 6. Penilaian capaian pegawai secara berkala dengan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerjanya dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap. 7. Perencanaan kenaikan pangkat yang didasarkan atas capaian pegawai dengan adanya sistem jabatan, di mana pegawai-pegawai yang baik ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya, sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang paling tinggi. 8. Kegiatan-kegiatan yang untuk memperbaiki hubungan antara manusia, kegiatan-kegiatan untuk melihara dan mempertahankan moral seperti disiplin pegawai. Pengertian manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dr. F.X. Sujadi, MPA, mengartikannya sebagai proses kegiatan dari pimpinan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melalui kerjasama yang efisien dari orang-orang lain serta sesuai dengan melaju kerjasama yang efisien dari orang-orang lain serta sesuai dengan sumber-sumber atau faktor-faktor lain yang tersedia untuk itu. Dan Dr. P.I. Oei yang disintir oleh Dr. Manulang yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan human and natural resource. Organisasi adalah sekelompok manusia yang dipadukan dalam satu kerjasama
suatu kerjasama yang sekaligus juga merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Makhluk individu maksudnya adalah setiap manusia terdorong untuk memenuhi segala kebutuhan pribadinya. Makhluk sosial maksudnya adalah setiap manusia terdorong untuk memenuhi segala kebutuhan orang lain. Dr. Manulang mengatakan bahwa manajemen kepegawaian adalah suatu ilmu yang mempelajari secara bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu kesatuan aktivitas demi tercapainya tujuan. Fungsi manajemen yaitu 4P, perencanaan atau planning, pengorganisasian organisasi, pengaktualisasian actualing, dan pengawasan controlling. Menurut Paul Bigors dan Carlos, manajemen kepegawaian adalah seni mencari, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap dengan cara sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan efisien kerja dapat tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ardi Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup berbagai istilah dalam manajemen kepegawaian. Yang pertama, menurut Ogley, setiap pegawai mengharapkan terpenuhnya kebutuhan emosional, dasar basic emotional need, atau kebutuhan dasar pegawai yang mencakup A. A sense of security atau keamanan, a sense of sukses atau kesuksesan, a sense of belligerence atau menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat, pimpinan, dan bawahan. Yang kedua adalah status pegawai. Pegawai percobaan yaitu pegawai yang baru diangkat, baik lingkungan pemerintahan ataupun swasta. Yang kedua, pegawai harian memiliki asas no work, no pay, sebab upah dibayar berdasarkan hasil kerja. Yang ketiga, pegawai bulanan terbagi menjadi A. Yang pertama, tetap. Seorang pegawai yang masuk dan tidak masuk kerja dibayar penuh memiliki uang pensiun setelah masa kerjanya berakhir. Yang kedua, tidak tetap. Pegawai ditetapkan sebagai surat keputusan yang berlaku di masing-masing instansi. Contoh surat keputusan untuk dipekerjakan 1 bulan sekali, atau 3 bulan 1 kali, atau 6 bulan 1 kali, dan 1 tahun 1 kali, digaji penuh tiap bulan baik masuk atau tidak masuk sesuai ketetapan yang ditentukan. Terus ada juga pegawai borongan, orang yang bekerja pada suatu perusahaan dengan menerima upah berdasarkan suatu hasil kerja yang dicapai. Yang kedua, pegawai musiman, orang yang bekerja dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, sistem kepegawaian. Yang pertama, sistem kawan atau Forstage system. Yang kedua, sistem kecakapan atau merit system. Yang ketiga, sistem karir atau career system. Ada juga penarikan tenaga kerja. Yang pertama adalah analisis jabatan, yaitu pencarian atau penarikan tenaga kerja akan dicari dan menyangkut pengetahuan, pengalaman, kepribadian. Kegunaan analisis jabatan seluruhnya tergantung pada analisis jabatan yang dilakukan itu. Sebagai berikut. Yang pertama adalah analisa pekerjaan tentang keahlian seseorang. Di sini menerapkan prinsip the right man in the right place, yaitu penetapan pegawai sesuai dengan keahliannya. Yang kedua adalah analisa pekerjaan untuk menyusun pendidikan dan latihan. Yang ketiga, analisa pekerjaan untuk tingkat evaluasi jabatan. Yang keempat adalah analisa jabatan untuk memperoleh metode atau cara. Yang kelima adalah analisa jabatan untuk memperoleh keamanan. Adapun manfaat jabatan, yang pertama penarikan atau seleksi penetapan tenaga kerja. Yang kedua pendidikan dan latihan
kerja perlu dilakukan. Yang ketiga, penilaian jabatan. Yang keempat, perbaikan syarat pekerjaan. Yang kelima, perencanaan organisasi. Dan yang terakhir, pemindahan dan promosi. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data untuk menyusun analisis jabatan. Yang pertama, daftar pernyataan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, pengamatan. Dan yang terakhir, kombinasi metode-metode tersebut. Ada juga sumber-sumber tenaga kerja, yaitu manajer kepegawaian dapat memilih tenaga kerja dari dua sumber, yaitu dari luar perusahaan. Sumber tenaga kerja dari dalam adalah kepegawaian perusahaan tersebut. Pengangkatan kinerja ini biasanya disebut dengan promotion for within. Sedangkan pencarian tenaga kerja dari luar perusahaan antara lain dari teman-teman pegawai perusahaan. Yang kedua, badan penetapan tenaga. Di sini ada 3 jenis, yaitu badan yang didirikan oleh beberapa perusahaan dan ditugaskan untuk mencari tenaga kerja dari perusahaan tersebut. Yang kedua, badan khusus didirikan untuk mencari tenaga kerja dan menjual jasa kepada perusahaan. Yang ketiga, badan resmi yang didirikan pemerintah dengan tugas memberikan pelayanan kepada perusahaan dan memerlukan tenaga kerja. Di sini ada juga lembaga pendidikan. Menurut H.L. Willy, lembaga pendidikan merupakan sumber tenaga kerja yang terbaik karena diperoleh tenaga kerja yang berkualitas meliputi pendidikan dan tingkat rendah sampai tinggi serta bersifat umum maupun kejuruan. Ada juga melalui advensi, ada 2 macam, yaitu advensi terbuka dan advensi tertutup. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih kepada Ardi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk Aradea, silakan. Selanjutnya, F, seleksi dan orientasi. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara kuantitatif dan sekaligus kualitatif, dalam arti mempunyai persyaratan yang sesuai dengan jabatan atau pekerjaan, atau the right man in the right place. Yang pertama, beberapa kualifikasi yang diperlukan. Seleksi harus efisien dan efektif agar diperoleh tenaga yang bermutu. Kualitas yang umum diperlukan. Yang pertama, skill dan keahlian. Yang kedua, pengalaman. Ketiga, usia dan umur. Keempat, jenis kelamin. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, keadaan fisik. Yang ketujuh, penampilan. 8, bakat atau aptitude. Yang ke-9, temperamen. Yang ke-10, karakter. Yang ke-11, minat, kualifikasi yang sangat penting. 2. Pelaksanaan seleksi. Ada 3 cara pelaksanaan seleksi yang umum dilakukan pemerintah ataupun swasta, yaitu penelitian administrasi, tes atau ujian, dan wawancara. 3. Pengumuman. Dilakukan melalui berbagai media massa dan ditunjukkan kepada khalayak ramai dan dilengkapi dengan informasi berikut. Jumlah dan jenis lowongan yang tersedia, syarat yang dipenuhi pelamar, pelamar, alamat pelamar, dan batas waktu mengajukan lamaran. Yang keempat, pemeriksaan atau penelitian administrasi. Pada surat-surat lamaran yang masuk dilakukan secara fungsional oleh para pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Yang kelima, ujian tes. Biaya biasanya disusun dengan sedemikian rupa secara objektif atau macam-macam ujian, yaitu tertulis, lisan atau individual, dan kelompok, dan praktek. Yang keenam, ujian lisan atau wawancara. Proses ini merupakan suatu mata rantai untuk memperoleh pegawai yang diharapkan suatu instansi dan atau perusahaan. Ketujuh, tes psikologi. Tes psikologi ini digolongkan menjadi 5, yaitu achievement test untuk mengukur apa yang dapat dilakukan oleh seorang calon pegawai. Selanjutnya, aptitude test untuk mengukur kemampuan atau bakat pelamar.
Selanjutnya ada intelligence test atau mentability test untuk mengukur aspek kesanggupan seseorang. Yang keempat ada intern test untuk menentukan aktivitas yang paling menarik perhatian pelamar. Yang terakhir ada personality test untuk menentukan kepribadian calon pegawai berdasarkan penampilan, tata bicara, dan tata busana yang baik berkelas. Selanjutnya ada latihan pendidikan. Biasanya diberikan pada pegawai baru, yaitu bisa disebut dengan pre-entry training atau pre-service training. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Nomor 8 197 tentang pokok kepegawaian, pengertian dari pre-service training dan internship training berbeda, yaitu pada pre-service training latihan atau jabatan, latihan diberikan agar pegawai baru dan terampil untuk melakukan tugas yang diserahkan kepadanya. Sedangkan insertive training atau latihan jabatan adalah suatu latihan yang diberikan pada pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, dan memperoleh produktivitas kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tujuan latihan. Mengenai manfaat penyelenggaraan suatu latihan, maka dilakukan pertimbangan yang diantaranya pegawai yang telah lulus dari seleksi belum memiliki keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, perkembangan teknologi menuntut kemampuan keterampilan baik secara kualitatif. Yang selanjutnya, kecenderungan perubahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang terakhir, mendorong minat pegawai dan masing-masing tugasnya. Dua, tanggung jawab pemberian latihan. Latihan merupakan cara terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga, macam-macam latihan. Terdapat banyak macam-macam latihan secara keseluruhan, semuanya tergantung pada cara dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya ada pemindahan. 1. Promosi. Terdapat 3 motif untuk menggerakkan minat para pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan sebaik-baiknya, yaitu motif berprestasi adalah golongan untuk mencapai sukses dalam berkompetensi dengan standar sendiri, yaitu timbul dari dalam diri pegawai itu sendiri. Selanjutnya ada motif berkuasa. Motif berkuasa adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada motif afiliasi, adalah dorongan untuk bersahabat, diterima orang lain, dan bersatu. Kedua, ada penilaian pekerjaan. Penilaian pekerjaan dibedakan menjadi 2, yaitu job evaluation. Yang kedua ada efisiensi rating. Selanjutnya ada cara-cara penilaian. Agar prinsip penilaian objektif, perlu diperhatikan beberapa segi subjektif, yaitu faktor manusia dalam berorganisasi sangat penting, insentif material maupun non-material, program latihan atau pembinaan, dan pengembangan bakat pegawai, membina human relation atau antara atasan dan bawahan ataupun sesama pegawai. Selanjutnya ada pembinaan. Pembinaan atas praksara pimpinan untuk kepentingan, yaitu memberikan kepastian, menumbuhkan kesegaran kerja, menumbuhkan gairah pegawai. Yang pertama, keamanan dan keselamatan kerja. Panitia Pembinaan Keselamatan Kerja, Labor Management Committee, adanya KBB, kesepakatan kerja bersama antara pegawai dan instansi atau perusahaan. Di sini KBB membahas mengenai bila pegawai mendapatkan pekerjaan dalam jam kerja, maka pengobatan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan atau instansi sepenuhnya. Selanjutnya ada Non-Union Management Committee. Tidak adanya KBB, maka diadakannya pembinaan tentang keamanan dan keselamatan kerja. Yang terakhir ada Supervisor atau Management Committee. Jalinan langsung antara para pekerja dan pengalaman antara
penyelia atau pengawas sehingga terjadi peningkatan perbaikan kondisi keselamatan. 2. Ada program keselamatan dan keamanan kerja. Yang pertama, tata ruang kerja dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua pegawai. Pakaian kerja ini merupakan cara atau usaha dalam mencegah timbulnya kecelakaan kerja. Alat pelindung diri untuk mencegah bahaya kecelakaan. Selanjutnya ada batasan manajemen personalia. Ada 2 fungsi pokok, yaitu fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya ada fungsi operasional. Fungsi operasional yaitu pengadaan, pembinaan, kompensasi, perawatan, dan pemberhentian. Selanjutnya ada makna produktivitas. Pengertian produktivitas adalah rasio antara hasil produksi atau output dengan seluruh biaya produksi atau input. Definisi produktivitas yang sangat sederhana adalah perbandingan antara hasil produksi dan jumlah kerja yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sifat dan makna persyaratannya yaitu keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, kesediaan pegawai untuk melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kebutuhan pegawai yang sangat penting adalah kebutuhan yang bernilai psikologis, kehidupan yang bernilai ekonomis dan fisik, dan kebutuhan hidup menurut Abraham Maslow. Ketiga, ada berbagai petunjuk turunnya produktivitas. Bila kesehatan pegawai terganggu, maka akan mempengaruhi pekerjaan dan hasil kerja. Selanjutnya, pegawai pindah pekerjaan lain yang dapat memberikan fasilitas lebih baik, contoh gaji lebih besar, dan fasilitas yang lebih menunjang. Yang selanjutnya ada meningkatnya kerusakan, ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya ada timbulnya kegelisahan, tuntunan dan pemogokan. Semua permasalahan tersebut timbul karena pimpinan perusahaan enggan memberikan perhatian terhadap keinginan dan hak-hak pegawai. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Radea yang telah memperkenalkan materinya. Dan yang terakhir, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, peristiwa pemutusan hubungan kerja. Dalam Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata Buku Ketiga Bab 7A Pasal 1601, perjanjian kerja ialah suatu perjanjian yang di mana pihak yang satu, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, pengusaha, selama waktu tertentu dengan menerima upah. PHK memiliki 2 kriteria, yaitu 1. PHK yang tidak bermasalah. Pihak pertama, instansi perusahaan yang terkait, sudah ada perjanjian dengan pihak kedua. Yang termasuk dalam PHK misalnya, pegawai mendapat surat peringatan sampai dengan 3 kali tapi tidak diindahkan dan dijalankan dengan baik. Yang kedua, surat peringatan dibuat apabila pegawai melanggar peraturan-peraturan dibuat dengan kesepakatan pihak pertama dan kedua. Pada poin kedua, PHK yang bermasalah. Pihak pertama tidak ada kesepakatan dengan pihak kedua tentang kriteria hubungan kerja. Bila terjadi PHK hanya bersifat kebijakan atau peraturan manajemen saja sehingga akan menimbulkan masalah. Seharusnya KKB dibuat di awal pegawai mulai bekerja dan mediatori oleh SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang memiliki payung atau pelindungan hukum. Dan ada poin B, alasan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja karena keinginan pengusaha. Menurut Dr. Andres M. Manulang, terdapat 7 alasan ini. Di antaranya yaitu pekerja tidak cekap dalam masa percobaan, adanya alasan yang mendesak, pekerja sering mangkir, pekerja ditahan alat negara, pekerja dihukum oleh hakim, pekerja sering sakit, dan pekerja berusia lanjut. Dan yang kedua, pemutusan hubungan kerja karena keinginan pekerja, yaitu pekerja tidak cocok dengan situasi dan kondisi perusahaan, pindah mengikuti keluarga, dan karena alasan mendesak. Pemutusan hubungan kerja karena alasan sakit, pekerja meninggal dunia, perjanjian kerja berakhir, dan
pekerjaan telah selesai. Di sini ada pembahasan tentang pensiun. Yang pertama, pengertian pensiun. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jaminan hari tua diberikan terhadap pegawai negeri sebagai balas jasa yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara. Dan ada poin B, peraturan pensiun. Peraturan pensiun dapat dirumuskan secara otonom, yaitu oleh pihak-pihak internal dan dalam perusahaan, dan secara heteronom dengan melibatkan pihak ketiga atau pemerintahan yang diwakili oleh panitia penyelesaian perubahan pusat. Ada poin C, isi peraturan pensiun. Yang pertama sifat pensiun, yang kedua pembiayaan pensiun, yang ketiga dasar dan macam pensiun, yang keempat persyaratan pensiun, yang kelima pelayanan pensiun, dan yang terakhir penghapusan pensiun. Mungkin di akhir ada kesimpulan. Semua materi pembahasan ini saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, mulai dari penarikan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja. Setiap pekerja pasti merasakan dan akan merasakan semua poin-poin dalam pembahasan di atas, karena semuanya ini adalah hasil catatan dari peroleh hasil penelitian para ahli. Poin saran dan sistem pendidikan dan keadaan pendidikan di suatu negara dapat pula mempengaruhi pola pikir seorang dan pastinya sangat mempengaruhi bagi pembangunan di negara tersebut. Pegawai negeri yang mempunyai wawasan yang luas, tentunya ia dapat membawa dan mengayomi masyarakat ke arah yang lebih baik, dan dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan optimal sehingga masyarakat tidak lagi kebingungan dalam masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.